berada di Petang, tepatnya di WTN, Wisata Tukat Nongkrong. Luar biasa pemandangannya dan saya sangat bersemangat untuk membacakan buku-buku terbaik dari koleksi saya, Tri Suhardani. Nah, ini adalah paragraf dengan segmen yang ke-42, di mana saya akan membacakan buku yang luar biasa yang judulnya adalah Tips dan Trik Menjual Diri. Wow. Disuruh jual diri ya. Pertama kali saya membaca buku ini tertawa-tawa dan tersenyum-senyum karena biasanya ketika orang menjual diri itu konotasinya pasti yang negatif. Namun ini adalah konotasi yang positif. Saya akan bacakan. Bagaimana? Sudah siap? Sebelumnya silahkan untuk mensubscribe channel YouTube Tri Suhardani dan jangan lupa like, komen, dan bagikan ke semua orang agar semua yang saya sharingkan dapat mencerahkan orang lain juga ya. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, saya akan mulai bacakan bagaimana buku Tips dan Trik Menjual Diri yang ditulis oleh John Avi. Jadi penulisnya adalah John Avi. Oke, buku ini sebenarnya sudah buku lama sekali ya. Lihat nih sudah agak usang, namun isinya itu bisa sampai saat ini kita praktekkan dan bisa untuk menjadi acuan ketika kita ingin menjual diri kita untuk ke hal-hal yang positif. Saya akan mulai bacakan. Kalau perlu dicatat-catat ya, karena ada beberapa hal yang harus dicatat agar dapat mempraktekannya. Kalau saya membacakan buku ini, ya, di sampul depannya tips dan trik menjual diri, jadi ada tipsnya dan ada triknya. Segudang panduan praktis dan efektif untuk menaklukkan interview, melakukan presentasi dan prospek. Betul ya, positif kan ya, bukan menjual diri yang negatif ya. Dan tips dan trik ini banyak sekali. Salah satunya apa? Tips dan trik menjual diri dalam penawaran kerja sama bisnis. Ya, kemudian tips dan trik menjual diri dalam interview CPNS atau pencalonan kepala daerah. Tips dan trik menjual diri dalam prospek produk asuransi atau perbankan. Kemudian tips dan trik menjual diri dalam penjualan kendaraan bermotor, properti atau usaha waralaba. Tips dan trik menjual diri dalam merebut hati atasan dan lain-lain sebagainya. Jadi saya sangat mereferensikan untuk membaca buku ini agar sahabat-sahabat di sini profesinya kalau ingin menjual diri dari hal-hal yang sudah saya bacakan tadi sehingga dapat berhasil ketika melakukan jual diri kepada orang lain ya. Nah, saya akan mulai bacakan di halaman 18. Ini adalah bagian dari bab 1 yaitu tips dan trik menjual diri saat presentasi, di mana presentasi penawaran kerja sama bisnis. Tentu saat ini kita harus kolaborasi dengan pembisnis lain dan tentunya salah satunya adalah kerja sama bisnis. Apa yang harus kita lakukan? Tentu salah satunya adalah trik menjual diri kita, menjual perusahaan kita di hadapan orang yang akan kita ajak berbisnis. Seperti ini ya. Tips presentasi penawaran kerja sama bisnis. Berikut ini tips presentasi penawaran kerja sama bisnis yang dapat dilakukan. Saya akan bacakan hal-hal yang penting dari paragraf ini ya. Mengawali dengan tujuan yang spesifik. Ya, jadi sebelum Anda melakukan presentasi penawaran kerja sama bisnis, tentukan terlebih dahulu apa tujuan Anda melakukan hal tersebut. Menjelaskan prosedur secara ringkas dan mudah dimengerti. Selanjutnya Anda harus menjelaskan prosedur kerjasama bisnis secara ringkas dan mudah dimengerti. Mengungkapkan impian. Di sela-sela memancing pertanyaan dari subjek atau kelompok yang diberi presentasi, ungkapkanlah impian-impian Anda yang telah berhasil diraih dari menjalankan bisnis yang dipresentasikan. Menjawab pertanyaan sesingkat mungkin. Nah ya, ini ya. Jadi kalau kita mau kerjasama dengan orang, mau presentasi, ketika menjawab pertanyaan nih, menjawab pertanyaan sesingkat mungkin. Apabila ada pertanyaan dari subjek atau kelompok yang diberi presentasi, maka jawablah pertanyaan tersebut dengan sesingkat mungkin. Ya. Menyelipkan tips-tips sukses. Selanjutnya Anda harus menyelipkan tips-tips sukses bagi subjek atau kelompok yang tertarik untuk mengikuti kerjasama. Menutup dengan kutipan motivasi. Terakhir, Anda harus menutup presentasi dengan kutipan-kutipan motivasi. Nah, itu tipsnya ya. Kemudian yang kedua adalah triknya sekarang. Bagaimana trik presentasi penawaran kerja sama bisnis. Berikut ini beberapa trik presentasi penawaran kerja sama bisnis yang dapat dilakukan. Ya. Menyajikan konsep bisnis plan yang baik dan menarik. Ya, kemudian berbicara dengan gaya seorang pembisnis yang sukses.
lebih banyak menyampaikan keunggulan daripada kelemahan bisnis. Datang 15 menit lebih awal. Memperhatikan kebersihan dan wangi tubuh, ya. Saya akan bacakan yang menarik, yaitu berbicara dengan gaya seorang pembisnis yang sukses, ya. Berbicara dengan gaya seorang pembisnis yang sukses, selain konsep bisnis plan yang baik dan menarik, gaya berbicara juga merupakan hal yang menjadi fokus perhatian dalam sebuah presentasi. Oleh sebab itu, usahakanlah diri Anda untuk berbicara dengan gaya seorang pembisnis yang sukses. Dalam hal ini, Anda bisa menggunakan bahasa-bahasa yang optimis atau meyakinkan dan menghindari menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya pesimis atau tidak meyakinkan. Tuh, pentingnya ya, para pembisnis. Triknya salah satunya adalah berbicara dengan gaya seorang pembisnis yang sukses agar dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini yang penting juga, datang 15 menit lebih awal. Ketika Anda melakukan presentasi kerjasama bisnis, Anda sebaiknya Anda datang 15 menit lebih awal tepat ke tempat perjanjian. Jangan sampai datang tepat waktu, apalagi terlambat, karena hal ini biasanya dinilai subjek atau kelompok yang diberi presentasi. Datanglah 15 menit lebih awal, memperlihatkan bahwa tingkat kedisiplinan Anda terhadap waktu sangat tinggi, ya. Jadi penting ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya yang ingin ya mengawali sebuah bisnis dengan bekerja sama bisnis dengan orang lain, itu adalah salah satu trik kehebatan kita menjual diri agar pembisnis lain tertarik bekerja sama dengan bisnis kita. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan, baik tipsnya seperti apa dan triknya seperti apa yang saya sudah bacakan dalam buku Tips dan Trik Menjual Diri. Ya, tentu ini sangat membantu ya untuk kesuksesan Anda sebagai pembisnis, melakukan kerjasama, kolaborasi dengan pembisnis lain agar kesuksesan ada di genggaman Anda. Oke, sekian dulu dari saya, masih di Petang di WTN ya, wisata Tukat Ngongkong, dan saya senang sekali berada di sini karena pemandangannya sangat luar biasa. Jalan-jalan di Bali itu sangat membuat kita fresh ya. Banyak sekali pemandangan-pemandangan alam yang membuat pikiran kita, hati kita menjadi tenang dan damai. Sekian dulu paragraf sang penyihir segmen ke-42 ini. Sampai berjumpa lagi di segmen-segmen selanjutnya dengan membacakan buku-buku yang tentu berkualitas koleksi dari Sri Sumahardani. Salam senyum sang penyihir Sri Sumahardani. Sampai jumpa lagi. Ingat, jual diri ya. Jual diri yang positif, jangan yang